Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muqarrabin, hurrin muazzalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala nabiyyil hasimiyyi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Al-Fakhir Buya Helmi senantiasa memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita semua dalam menjalankan segala aktivitas kegiatan kita sehari-hari, dimudahkan rezeki, diberikan kesehatan lahir dan batin, serta dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Dalam konten kali ini, Al-Fakhir Buya Helmi akan membahas dan memberikan amalan ijazah 2 surat dari Al-Quran. Firman Allah bisa dapat menghilangkan kesulitan, menghilangkan kemiskinan, dan hidup Anda akan sejahtera, bahkan melebihi sejahtera alias kaya raya. Simak kontennya agar pada saat mengamalkan amalan ini tidak gagal paham dan mendapat ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Fakhir Buya Helmi memohon kepada sahabat Buya Helmi yang menyaksikan tayangan ini untuk memberikan motivasi terhadap channel Buya Helmi dengan kerendahan hati, memohon ketulusan untuk mendukung selalu channel YouTube Buya Helmi dengan cara subscribe yang belum subscribe, like pada saat ditonton, dan jika konten ini bermanfaat dan sahabat Buya Helmi ingin mendapat pahala di hadapan Allah karena konten ini mengajak fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, silakan di-share kepada sahabat yang lain. Sahabat Buya Helmi pencinta amalan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Kehidupan manusia di dunia yang sementara ini tentu tidak hanya menghadirkan kemudahan dan kelancaran, tetapi juga kesulitan dan cobaan. Allah menurunkan Al-Quran untuk dijadikan sebagai petunjuk bagi manusia dalam menjalani kehidupannya. Oleh karena itu, jika seorang sedang mengalami kesulitan, sesungguhnya ada surah dalam Al-Quran yang dapat menjadi penghilang kesulitan, penghancur kesulitan, bahkan hidup Anda menjadi sejahtera dan makmur karena mengamalkan 2 surat tersebut. Lantas surat apa yang dimaksud dapat menjadi penghilang kesulitan? Simak kontennya agar dalam mengamalkan ini dengan amalan yang baik, karena amalan ini sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Surat yang bisa menghilangkan kesulitan adalah yang pertama, surat Ad-Duha dan Al-Insyirah.
Keutamaan surat ini juga dirasakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengalami kesulitan. Kala itu dikisahkan Rasulullah mengalami berbagai cobaan, baik secara verbal dan non-verbal. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menurunkan 2 surat Al-Quran untuk menghilangkan kesulitan yang dialami oleh Rasulullah. Dalam kesempatan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan 2 surat sekaligus yang dahsyat. Dengan 2 surat ini yang sekaligus Allah turunkan, Allah ingin mengeteskan segala kegundahan yang dirasakan, dan Allah ingin menepikkan, menghilangkan segala kesedihan yang dirasakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sangatlah jelas hal ini pernah dialami oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Allah langsung menghibur agar kesulitan dapat segera teratasi menjadi kesenangan dan kegembiraan. Surat Ad-Duha yang Allah turunkan ini mempunyai banyak keistimewaan. Sekali lagi, semua firman Allah di dalam surat di dalam Al-Quran memiliki keutamaan yang masing-masing. Demikian pula surat Ad-Duha. Berikut beberapa keutamaan Ad-Duha apabila senantiasa diamalkan secara rutin. Sekali lagi, diamalkan secara rutin. Surat Ad-Duha termasuk ke dalam jajaran surat-surat pendek di juz 30. Surat Ad-Duha hanya memiliki 11 ayat yang mudah untuk dihafalkan. Surat Ad-Duha seperti namanya dianjurkan untuk dibaca ketika sholat duha, tepatnya pada rakaat kedua. Rupanya hal ini karena memang ada banyak keutamaan atau manfaat dari surat Ad-Duha. Yang pertama, manfaat keutamaan dari surat Ad-Duha bernilai 360 sedekah. 360 merupakan jumlah sendi yang ada pada tubuh manusia. Bila membaca surat Ad-Duha, maka seseorang tersebut sudah dianggap bersedekah hingga persendiannya. Yang kedua, keutamaan dari surat Ad-Duha, ajakan perilaku baik kepada anak yatim. Di dalam surat ini disebut larangan untuk memperilaku sewenang-wenang terhadap anak yatim, bahkan lebih baik untuk memuliakannya. Yang ketiga, rezeki Allah lancarkan. Sholat duha dapat mempermudah datangnya rezeki. Adapun surat Ad-Duha bila rutin dibaca terutama di sholat duha, maka akan membuat pengamalnya mendapat rezeki yang berlimpah dan hidupnya sejahtera. Yang keempat, anjuran senantiasa bersyukur. Orang yang selalu bersyukur dengan nikmat Allah sekecil pun, apapun itu amat disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Adapun yang kelima, keutamaan orang yang membaca surat Ad-Duha, yaitu kemudahan melakukan ibadah. Surat Ad-Duha juga dianjurkan untuk dibaca pada rakaat kedua sholat duha. Sholat duha merupakan sholat yang mampu untuk mempermudah datangnya rezeki. Untuk daripada itu, mari kita amalkan surat Ad-Duha ini dan kita dawamkan sholat duha dan terus kita baca. Sahabat Buya Helmi, setelah selesai melakukan sholat duha, maka kita dianjurkan untuk membaca
surat Ad-Duha sebanyak 11 kali selesai melaksanakan sholat duha. Itu yang pertama, 2 surat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistimewaan, keutamaan pada saat Rasulullah mengalami kesulitan, dipitnah, kemudian kesulitan yang lain. Sahabat Buya Helmi pencinta amalan, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Quran yang disebut mampu membukakan pintu rezeki yang kedua ini, yaitu memudahkan segala urusan, dijauhi segala masalah dan kesulitan, adalah surat Al-Insyirah. Apabila senantiasa diamalkan akan bermanfaat bagi pengamalnya. Dahsyatnya doa para nabi mengemukakan bahwa surat Al-Insyirah dapat dijadikan doa untuk menghilangkan duka serta mempermudah rezeki mengalir. Surat ini menjadi doa disebabkan beberapa keutamaan dan khasiat yang ada padanya. Sebagaimana diterangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ia menyebut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengungkapkan bahwa melalui surat Al-Insyirah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempermudah segala urusan. Dia akan menghilangkan segala duka cita bagi pengamalnya. Juga dia akan memperlancar rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Namun tentunya semua atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sang pengamal harus ikhlas dan yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini pula yang sesuai dengan isi kandungan surat ini. Adapun surat Al-Insyirah artinya pelapangan. Surat ini tergolong surat Makkiyah dan terdiri sebanyak 8 ayat. Surat Al-Insyirah diturunkan setelah surat Ad-Duha sebelum surat Al-Ashr. Sahabat Buya Helmi, 2 surat inilah yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya untuk diamalkan. Adapun keutamaan dari surat Al-Insyirah adalah sebagai berikut. 1. Mengamalkan surat Al-Insyirah setelah sholat fardu sebanyak 1 kali untuk menghilangkan kesusahan. Kedua, membaca surat Al-Insyirah sejumlah 9 kali sesudah sholat wajib 5 waktu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan dalam mencari rezeki. Dipahami bagaimana tata cara mengamalkannya, disimak baik-baik. Yang ketiga, seseorang yang mengamalkan surat Al-Insyirah, membaca surat Al-Insyirah sebanyak 40 kali sesuai sholat fardu selama 7 hari berturut-turut, insya Allah akan diberi rezeki yang tidak disangka-sangka dari arah tak terduga. Namanya rezeki layak tasib. 4. Orang yang mengamalkan surat Al-Insyirah sejumlah 700 sampai 1000 kali dalam sehari atas izin Allah, maka hajat pengamalnya apapun, baik itu hajat yang mustahil maupun yang tidak mustahil, hajat besar maupun hajat kecil, Allah kabulkan. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan,
yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Adapun orang yang mengamalkan surat Al-Insyirah, keutamaannya yang kelima adalah surat Al-Insyirah sebanyak hurufnya yakni 102 huruf, berarti 102 kali diamalkan, dibaca, didawamkan, maka dengan kehendaknya akan dipermudah dalam mencari pekerjaan atau memperoleh rezeki yang terus mengalir. Kapan waktu mengamalkannya? Diamalkan 102 kali setelah selesai sholat maghrib. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Itulah dua surat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan secara langsung, yaitu surat Ad-Duha wad-Duha wal-Laili idza saja, kemudian dilanjutkan surat Al-Insyirah, Alam nashrah laka sadrah wa wada'na anka wizrah ilal akhiril ayah. Jika kita amalkan amalan tersebut, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghilangkan segala kesulitan kita, karena di situ ada inna ma'al usri yusra, ya, inna ma'al usri yusra, di dalam kesulitan ada kemudahan. Sahabat Buya Helmi, amalan ini adalah berdasarkan nas yang jelas yang pernah Rasulullah alami, dan Rasulullah sendiri mengamalkan amalan ini. Jika sahabat Buya Helmi pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai kesulitan tidak mengamalkan dua surat ini, sungguh sangat merugi. Kenapa merugi? Karena ini adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Semoga konten ini bermanfaat. Jangan lupa, jika bermanfaat konten ini untuk halayak ramai, untuk sahabat-sahabat Buya Helmi yang lain, silakan share. Insya Allah, Allah akan memberikan pahala dengan men-share konten ini. Jangan lupa di like pada saat menonton, dan yang belum mensubscribe, Al-Fakir Buya Helmi menghimbau untuk memberikan motivasi dengan cara subscribe. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.